Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Arifani dari Tim Bumi dan Agri-Quran. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya berkebun di rumah dan bagaimana peluang yang bisa kita kembangkan dari berkebun sendiri di rumah. Ya, teman-teman, dalam berkebun di rumah itu ada beberapa prinsip. Salah satunya adalah bagaimana kita memanfaatkan ruang yang tersedia di rumah kita sendiri. Nah, bagi teman-teman yang nggak punya kebun yang luas atau halaman di depan rumahnya, teman-teman bisa menggunakan ruang-ruang seperti sela-sela di rumah ataupun seperti di tempat saya ini, saya menggunakan rooftop, memanfaatkan atap. Nah, ini ada contoh-contohnya. Kita untuk memanfaatkan atap bisa menggunakan pot-pot kecil, juga bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah. Salah satunya adalah botol-botol bekas. Teman-teman semua pasti punya kan botol-botol bekas, dan luar biasanya kalau misalnya di rumah juga kita bisa memanfaatkan benih-benih yang kita ambil dari sayur-sayur yang kita masak sendiri. Tuh, ini ada contohnya. Saya nanam kangkung di sini. Nah, ini benihnya juga mudah dan cara menanamnya juga sangat mudah, cocok banget untuk teman-teman yang ada di rumah. Lalu ada juga sawi, ada pakcoy, dan ada cabai. Cabai ini teman-teman bisa dapat benihnya dari cabai yang teman-teman masak. Jadi ketika sudah masak bisa dipisahkan bijinya teman-teman pisahkan lalu keringkan sendiri dan kemudian bisa ditanam sehingga teman-teman bisa punya sayuran sendiri yang secara terus-menerus bisa teman-teman hasilkan sendiri, juga bisa konsumsi sendiri. Itu. Ya, jadi selain teman-teman bisa menanam sayuran-sayuran, teman-teman juga bisa menanam tanaman-tanaman yang ada manfaatnya baik untuk kesehatan. Salah satunya adalah telang. Jadi telang ini adalah bunga yang dia punya manfaat luar biasa juga untuk kesehatan. Selain itu ada juga di sini saya menanam daun kelor. Kelor ini terkenal sekali, dia punya manfaat yang banyak untuk kesehatan dan spesialnya adalah dia tanaman yang mudah untuk ditanam di rumah. Jadi walaupun space-nya kecil, tanaman-tanaman ini bisa teman-teman tanam juga. Dan prinsip lainnya dalam berkebun di rumah adalah kita bisa mengkombinasikan berbagai jenis tanaman. Kan kalau misalnya di lahan mungkin kita suka melihat satu lahan besar hanya satu jenis tanaman. Nah, kalau misalnya di rumah teman-teman bisa mengkombinasikan berbagai jenis tanaman dengan berbagai fungsi. Ada yang untuk sayuran di rumah, ada yang untuk bumbu, ada yang untuk kesehatan juga, dan mungkin ada juga teman-teman juga untuk yang suka bunga-bunga, teman-teman juga bisa menanam bunga-bunga untuk sebagai hiasan juga. Ya, selain potensi-potensi tanaman yang bisa teman-teman tanam, di rumah juga teman-teman bisa memanfaatkan sampah-sampah yang dihasilkan untuk dimanfaatkan sebagai sumber pupuk. Jadi teman-teman nggak butuh tuh beli pupuk-pupuk tambahan di luar. Dengan sampah-sampah yang teman-teman punya, sampah-sampah organik, sisa masak, sisa makan, teman-teman bisa bikin kompos. Nah, ini jadi untuk kompos sendiri tuh sederhana banget. Teman-teman bisa pakai wadah bekas, ember bekas, lalu simpan sampahnya di situ, ditumpuk dan kemudian ditutup jadi kompos. Terus setelah itu teman-teman juga bisa bikin pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini juga sumbernya dari sampah-sampah organik yang teman-teman punya. Cuman bedanya untuk pupuk cair organik biasanya kita tambahkan mikroba atau fermentor agar dia lebih cepat dan manfaatnya lebih banyak juga. Selain itu, teman-teman mungkin sering ya di rumah punya sisa-sisa cangkang telur. Itu tuh bagus banget untuk sumber nutrisi untuk tanamannya. Jadi dari rumah, dari teman-teman beli sayur, ada yang bisa teman-teman tanam lagi, ada yang bisa teman-teman manfaatkan untuk dijadikan pupuk sumber nutrisi dari tanamannya itu sendiri. Jadi teman-teman bisa menanam, bisa dapat hasilnya, bisa memberikan nutrisinya, kebutuhannya semua dari rumah sendiri. Ya, selanjutnya saya ingin mencontohkan tentang bagaimana caranya menanam. Nih, cara yang sangat simpel sekali. Pertama, di sini saya udah nyiapin bibitnya, benihnya. Benihnya ini dia benih bunga matahari yang juga dipanen sendiri di sini. Jadi awalnya beli benih satu atau beberapa benih lalu tanam, dan dari bunga matahari itu sendiri kita bisa panen benihnya juga. Nah, itu jadi setelah nanam sendiri dan mendapat benihnya, ini siap tanam. Lalu
ada juga kita butuh media tanam. Untuk media tanam ini udah saya campur sekam mentah, sekam bakar, tanah juga kompos dengan perbandingan 1:1:1. Ini untuk media tanam penyemaian ini dia khusus ya. Kita bikin formulasinya agar dia medianya tidak terlalu padat, karena benih ini dia butuh media yang untuk memudahkan dia untuk akarnya masuk ke dalam dan tumbuh. Ini sederhana banget dari benih ini. Kita tinggal bikin lubang di media tanamnya sekitar 1 ruas jari atau 2 cm. Kita bikin lubang di sini 2 cm. Dan kita masukkan benihnya satu persatu. Kemudian ditutup. Ya. Terakhir tinggal kita siram secukupnya agar benih ini bisa tumbuh dengan baik. Ya, kita siram sampai basah. Setelah itu ini bisa kita simpan di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung. Setelah kurang lebih 7 hari, dia akan mulai berkecambah dan menunjukkan tanamannya. Ya, itu tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan dan bisa kita praktekkan secara langsung untuk berkebun di rumah. Nah, selain kita bisa memanfaatkan untuk konsumsi sendiri dan konsumsi orang-orang di rumah, berkebun di rumah juga ketika teman-teman bisa mengelolanya dengan baik dan bisa serius mengerjakannya, teman-teman bisa mendapatkan hasil yang banyak dan itu ada peluang untuk teman-teman bisa memasarkannya juga ke teman-teman lainnya. Ini contohnya dari saya pernah menanam bawang merah dan dari sekali tanam pun hasilnya sudah cukup banyak. Itu hanya contoh dari satu jenis tanaman. Nah, ketika teman-teman punya pengetahuan tentang menanam dan teman-teman mencari tahu peluang-peluang tentang bertani, teman-teman bisa mengembangkan potensi bertani di rumah ini untuk menjadi sumber penghasilan tambahan untuk teman-teman semua. Nah, semua yang saya jelaskan tadi adalah masih sangat sedikit dari materi tentang bertani dan berkebun. Akan ada banyak materi-materi selanjutnya yang juga sangat menarik dan menggali potensi bagaimana sih potensi pertanian ini di Indonesia dan di lingkungan kita sekitar. Teman-teman bisa belajar semua itu, bisa dapat materi semua itu di kegiatan Tahfiz Quran Entrepreneur bersama Kampung Quran. Jadi teman-teman jangan lupa untuk ikutan, untuk daftar kegiatan Tahfizpreneur bersama Kampung Quran.